Meskipun pada akhir 2019 posisi Dassault Aviation sebagai produsen jet tempur Rafale berada pada posisi underdog di Indonesia, 3 tahun kemudian pabrikan asal Prancis itu mampu mendapatkan kontrak pembelian Rafale dari Indonesia. Sejauh ini pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 4 miliar US dollar untuk pembelian Rafale, di mana 1,1 miliar US dollar diantaranya telah dibayarkan kepada Dassault Aviation. Menurut rencana, Jakarta akan mengakuisisi 42 unit pesawat tempur yang memiliki wing aspek rasionya 2,6 dengan nilai kontrak 8,1 miliar US dollar. Sementara Dassault Aviation pada tahun 2022 mendapatkan kontrak dari Indonesia Lockheed Martin yang pada akhir 2019 dijagokan akan memasok F-16 Viper kepada Jakarta, kini berubah menjadi pecundang. Nasib Lockheed Martin akan semakin menyedihkan apabila Indonesia memutuskan menandatangani Letter of Offer and Acceptance atau LOA F-15EX dalam beberapa bulan ke depan. Hal demikian akan menguntungkan Boeing sebagai pesaing Lockheed Martin karena pabrikan yang mewarisi F-15 dari McDonnell Douglas itu akhirnya mampu memasuki pasar pertahanan Indonesia. Padahal pada akhir tahun 2019, Boeing tidak ada dalam peta pasar pertahanan Indonesia untuk tipe pesawat tempur. Kegagalan Indonesia mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat untuk membeli F-35 buatan Lockheed Martin merupakan blessing in disguise bagi Boeing, karena Jakarta menolak penawaran F-16 Viper yang diproduksi oleh Lockheed Martin. Akuisisi Rafale dan F-15EX akan menambah tipe pesawat tempur pancar gas yang dioperasikan oleh Indonesia. F-16, Su-27, Su-30, Hawk 100, Hawk 200, dan T-50 adalah 6 jenis pesawat tempur pancar gas yang diterbangkan oleh sayap udara Indonesia saat ini. Jumlah itu akan bertambah menjadi 8 jenis pesawat sayap tetap apabila pesawat pancar gas yang memakai engine buatan Safran diserahkan kepada TNI Angkatan Udara dan Jakarta jadi mengakuisisi jet tempur yang mengadopsi airfoil NACA 64A. Boleh jadi pada pertengahan 2030-an Indonesia juga akan membeli KF-21 buatan Korea Selatan, sehingga secara teori Indonesia akan menggunakan 9 tipe pesawat tempur pancar gas sekaligus. Invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 yang hingga kini masih berlangsung merupakan pelanggaran hukum internasional, namun di sisi lain memberikan berkah bagi Indonesia. Sebagai respon atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Rusia, Amerika Serikat dan negara-negara barat memberikan berbagai macam hadiah sanksi kepada Rusia, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Hal demikian merupakan berkah bagi Indonesia karena mempercepat Jakarta untuk melakukan pengurangan tipe pesawat tempur pancar gas. Diperkirakan armada Su-27 dan Su-30 akan memasuki siklus akhir hidupnya pada era 2030-an, di mana pada masa itu diharapkan armada Rafale dan F-15EX telah memperkuat TNI Angkatan Udara. Jet tempur buatan BAE Systems yaitu Hawk 100 dan Hawk 200 pun diperkirakan akan memasuki siklus akhir hidupnya pada tahun 2030-an juga, sehingga Indonesia akan mengurangi 4 jenis jet tempur dari asetnya, yaitu Su-27, Su-30, Hawk 100, dan Hawk 200. Apabila skenario ini terjadi, sekitar 13 tahun dari sekarang Indonesia hanya mengoperasikan F-16, Rafale, F-15EX, dan T-50. Namun sangat diragukan bahwa Indonesia mampu melakukan streamlining atau perampingan secara optimal, karena dengan asumsi bahwa usia operasional armada F-16 akan habis pada tahun 2040-an. Boleh jadi saat itu Jakarta akan membeli pesawat tempur generasi kelima, semisal F-35. Belum lagi Jakarta terikat komitmen politik kepada Seoul untuk pengadaan KF-21 buatan KAI. Berdasarkan asumsi demikian, nampaknya akan sulit bagi Indonesia untuk melakukan streamlining pesawat tempur secara ketat. Persoalan utama streamlining pesawat tempur pancar gas adalah kebijakan dan komitmen pemerintah. Terus mempertahankan kebijakan politik luar negeri bebas aktif,
membuat Indonesia tidak memiliki kawan yang dapat diandalkan di masa sulit. Sehingga Indonesia harus melaksanakan akuisisi jet tempur dari beberapa negara yang berbeda. Begitu pula dengan kebijakan pengadaan senjata tiap pemerintahan yang berbeda-beda. Niscaya akan terus menjadikan Indonesia operator jet tempur yang beraneka ragam. Apabila Su-27, Su-30, Hawk 100 dan Hawk 200 akan memasuki masa pensiun pada era 2030-an, streamlining tipe pesawat tempur pancar gas paling hanya akan berkurang dari 8 jenis menjadi sekitar 5 tipe, termasuk KF-21 di dalamnya. Sedangkan dari sisi negara pemasok, Indonesia hanya akan mengoperasikan pesawat tempur buatan Prancis, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Nampaknya sulit bagi Jakarta untuk melakukan perampingan dengan hanya menjadikan 3 jenis pesawat tempur saja selama Indonesia masih menganut kebijakan luar negeri bebas aktif. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.